يؤمن بالله يهدي قلبه والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah pada sebelum ini Allah berikan kesempatan kita untuk bersama-sama mengirimkan doa bagi kepada almarhum. Mudah-mudahan doa yang kita kirimkan Allah terima, Allah lapangkan kubur sida, kemudian Allah ampunkan dosa sida, dan Allah terima segala amal ibadah sida. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kepada Rasulullah SAW kita lantunkan setiap saat. Mudah-mudahan dengan selawat sesenaran kita lazimkan menjadi tiket kelak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan baik, hari baik. Sebelum kita masuk, terlebih dahulu aku mungkin sesama kita mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun tidak salam-salaman ya saling memaafkan insyaallah. Baik, yang kuhormati tuan-tuan guru, buya-buya, ustaz-ustaz sekalian, Imam Khatib Bilal, hantu ibu sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah. Kalau Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah akan jadikan di akhir hayatnya untuk beribadah terus kepada Allah. Tapi kalau Allah tidak menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah akan jadikan di akhir hayatnya dia terus untuk bermaksiat kepada Allah. Bulan 2 boneh, alhamdulillah almarhum berangkat aku umroh. Balik umroh dapat puasi. Selesai puasi menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Setiap jamaah umroh yang akan pulang ke tanah air meninggalkan tanah suci Mekah, dot delawana tawaf wadah, delawana tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan itu kali tawaf di akhir sebuah doa yang setiap jamaah si berangkat aku umroh senaran ku tekankan, doa ndak ulangi 3 kali, berulang-ulang ulangi. Apa doanya? Terjemahan aku sampaikan, ya Allah, ulang tandu jadikan enda pertemuan terakhirku dengan Ka'bah. Dia seandainya kamu jadikan ya Allah ini kali terakhir, di enda terakhir aku medunya ada Ka'bah dulu ya Allah, maka gantikanlah dengan surga. Ya sini dia baca doa ini malah tahan hasilnya, sebab ini ada Ka'bah apa tentu ay kadang ada terakhir. Almarhum ternyata kemarin bulan 2 kami berangkat umroh, pertemuan terakhir dengan Ka'bah, dan mudah-mudahan doa sudah bonenya hati, ya Allah, dia seandainya ada pertemuan terakhir dengan Ka'bah, ganti dengan surga. Mudah-mudahan Allah ganti almarhum dengan surga insyaallah. Jemaah takziah yang berbahagia dan rahmati Allah, untuk kita sini tadi kan dia cerita takziah ni kan tak kunjung rumah bawah hina keringan.
Job rumah tu upahi lot kau hina takjiah. Hang tua te nini te upahi lot. Jika cerita takjiah mujelak kita mungkin sejok takjiah naran. Yang penting apa? Yang penting ada pelajaran yang kita ambil. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu nasihat bendintong singgeluh no, kata Rasulullah. Ada nasihat bantu singgeluh. Nasihat nagai. Banyak nasihat yang akan ku sampaikan. Sebelum ini salah satunya adalah dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah segala musibah apapun yang menimpa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gak KIP. Keluarga tercinta nadingkan, gempa bumi, kayak tulis. Yang kita sebut musibah, biasanya sih kita sebut musibah yang tidak kita ingini, baik kita sebut musibah. Tidak kita ingini, si kita hindari, gak roh, ini adalah musibah. Kayak tulis corona. Nah, begitu corona DP macam musibah DP. Kata Allah apa? Biiznillah. Dia tidak izin ke sini maka akan terjadi indah. Maka selanjutnya kata Allah apa? Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Maka setiap musibah yang kita hadapi, hutang mungkin, masalah hukum mungkin kita hadapi, kita gerakan kayak solusi, petunjuk terhadap musibah-musibah kita hadapi dah. Maka kata Allah apa? Faman yu'min billahi yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk ke dalam hatinya. Petunjuk kan? Petunjuk solusi terhadap musibah, cobaan yang dia hadapi. Syaratnya kayak harus yu'min billah, harus beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Yakin kayak? Yakin bahwa segala yang Allah turunkan, cobaan yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Kita sebut musibah, bagi kita sebut di awal, sesuatu yang kita tolak. Bisa jadi musibah kita sebut itu tidak jadi nikmat. Kita contoh, awalnya kita sebut musibah, mungkin 2 minggu aja, maka pindah semua musibah nikmat ke pindah. Contoh, nauzubillah dalam ruku kedua di sana, tak mesong. Jadi ke semesong ruku, apa yang kita lakukan? Mengas, tangis, ini kan sudah mesong, tak protes kita. 2 minggu kemudian, jak lot kalak, katilah jauh ke, was tena bantu, tak bantu orang. Kayaknya kita semeliau. Dengan uang bantuan tersebut, kamu kita bangun 4 ruko mulai. Kira-kira mesam ruko si 2 ni musibah atau nikmat? Mana semua musibah ni? Dekat kita toh ni, dah mesam ni. Kayak 2 minggu hari, kau ada se-M. Mu bangun 4 ruko hari. Tangis atau ciram? Ada ciram kita ni. Kena tak boleh hari. Oke, ni. Sesuatu yang kita tidak ingini kita sebut musibah, padahal sesuatu yang tidak kita ingini ternyata baik menurut Allah bantu. Menghadapi masalah hukum misalnya, kita hadapi masalah hukum, di polisi, di jaksa, Allah berikan petunjuk dalam hati. Ternyata dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah sampaikan ciri dari hidayah, petunjuk yang Allah turunkan ke dalam hati Allah. Ternyata pada sembahyang paling tidak pada 1 rakaatnya 2 kali kita dulu hidayah di hari. Pertama ketika baca surah Al-Fatihah,
ihdinas siratal mustaqim. Sekali, berikan aku petunjuk, berikan aku hidayah ke jalan yang lurus ya Allah. Yang kedua, ketika duduk antara dua sujud, wahdini. So tiap hari kita pidoh hidayah, kita pidoh petunjuk, kita pidoh solusi ke Allah. Tapi kita tidak tahu lo nak solusi yang ke Tuhan bantu. Nah ternyata dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah terangkan lo tanda lo cerita. Ya segak pagi. Cuba dah. Pasti ini janji Allah. Kata Allah apa? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ. Maka barang siapa yang Allah ingini petunjuk ke dalam hatinya, maka yasrah sadrahu, akan Allah lapangkan dadanya. Allah luaskan hasil dadanya, lapang hasil dadanya. Tengok orang lapang hasilnya, timai plan pahit roh solusinya. Timai plan pahit roh petunjuk. Rahasianya. Ihdinas siratal mustaqim wahdini. Malah kita tahu kaitan dengan roh. Ini tanda kata Allah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu. Surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingini petunjuk ke dalam hatinya, maka Allah akan lapangkan dadanya. Dia sempit, berarti dia tong sesak hasilnya, tidak ngeluas, berarti mengeluas petunjukan. Untuk siapa ini? Dari ayat Allah katakan, begitulah Allah siksa bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak menerima bahwa segala apapun yang Allah turunkan, yang kita sebut musibah, tidak dia terima bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jemaah takziah.